Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Iswatu Rusdah dengan NIM 202035001, Dian Maharani dengan NIM 20203505, Darul Hafidin 2020350021 yang akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan di dunia, pionir pendidikan dunia, dan sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di dunia. Pendidikan adalah usaha manusia untuk kepentingan manusia sendiri. Jadi, pada saat manusia itu ada dan masih ada, pendidikan itu telah ada dan masih ada pula. Pendidikan dari zaman ke zaman punya garis persamaan. Garis persamaan atau benang merah pendidikan itu ialah 1. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal. 3. Praktek pelaksanaan pendidikan memiliki segi-segi yang umum, sekaligus memiliki keunikan yang berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing bangsa. Macam-macam pendidikan di dunia. 1. Negara Mesir. Mesir purba telah mengenal peradaban dan kebudayaan tinggi. Ini terbukti dengan dikenalnya tulisan dengan huruf hieroglif atau tulisan suci, kalender atau penanggalan dengan pembagian 12 bulan tiap tahun, irigasi, dan sebagainya. 2. Negara India. Dalam kehidupan agama Hindu di India terkenal ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Hidup di India bukan ditentukan oleh kepercayaan kepada dewa, tapi ditentukan oleh tingkat atau kasta tersebut. 3. Cina. Cina memiliki keunikan dalam hal kebudayaan dan pendidikan. Artinya, dibandingkan dengan negara-negara timur lainnya, Cina memiliki sejarah tersendiri. Kebudayaan Cina yang asli tidak tercampur dengan kebudayaan dari luar. Ada pepatah mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. 4. Yunani. Yunani kuno terbagi menjadi Sparta dan Athena. Orang-orang Sparta mementingkan pembentukan jiwa patriotik yang kuat dan gagah berani, sedangkan Athena lebih mementingkan kesehatan jasmani dan rohani, serta hidup harmonis. 5. Romawi. Pada mulanya, tujuan pendidikan Romawi adalah terbentuknya manusia-manusia yang siap berkorban membela tanah air. Pada perkembangan Romawi terbawa oleh aliran Epikurisme dan aliran Stoa. Setelah munculnya dua paham tersebut, tujuan Romawi berubah menjadi membentuk manusia yang bijaksana dan berakal budi atau kebijakan kemanusiaan. 6. Pendidikan pada abad pertengahan. Ciri-cirinya: 1. Seluruh pusat pendidikan bersatu untuk mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan oleh Gereja, Roma, dan Katolik. 2. Gereja berusaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat. 3. Mendirikan sekolah-sekolah. 7. Renaissance, masa kelahiran atau Renaissance, ditandai dengan adanya usaha untuk mengkaji, menafsirkan, merencanakan, dan mengancam dengan berlakunya kebudayaan klasik atau kuno. Selanjutnya yaitu pioner pendidikan dunia. Yang pertama ada Aristoteles, yang kedua ada Daedalus, yang ketiga George Constantine, yang keempat John Dewey, yang kelima Philip Coombs, yang keenam William Starr, yang ketujuh William Hart Kilpatrick, yang kedelapan Knex R. Howe, yang kesembilan ada Muhammad Shafii, yang kesepuluh John Locke, kemudian yang ke-11 ada Al-Ghazali, yang ke-12 ada John Locke, yang ke-13 ada Ibnu Sina, kemudian yang terakhir ke-14 ada Profesor Dr. M.G. Langford. Next, sejarah singkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masa pemerintahan Jepang. Tujuan pendidikan lebih ditingkatkan ke tenaga buruh, kasar secara gratis atau cuma-cuma, dan prajurit untuk keperluan peperangan Jepang. Yang kedua, sistem pendidikan masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik menjadi warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Yaitu yang pertama pada periode 1945 sampai 1950. Kemudian
Yang kedua periode 1950 sampai 1975. Yang ketiga periode 1978 sampai sekarang. Next, tokoh-tokoh pendidikan dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua ada Kiai Haji Muhammad Dahlan. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantoro. Yang keempat ada Raden Ajeng Kartini. Yang kelima ada Dewi Sartika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bidaqmallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.